Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Ansori. Saya guru geografi di SMA N1 Cilamaya, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 dengan materi pokok interaksi desa dan kota melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran geografi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terus sepertinya semuanya hadir ya. Dan tidak lupa menggunakan prokes ya, memakai masker, sudah cuci tangan kan? Sudah. Sekarang kita akan mulai belajar. Baik, sebelum kita mulai belajar kita, langkah baiknya kita berdoa bersama untuk doa. Saya minta ketua kelas Nomi untuk memimpin doa. Baik Pak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sangat baiknya kita berdoa di dalam hati. Persilakan. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengupdate terlebih dahulu. Hari ini hadir semua. Hadir Pak. Oke, bagus ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Ahmad Solikin hadir Pak. Akmal Fadlur Rahman, Andri hadir. Ani Fitriya Hadir. Anjarwati Hadir. Sita Sari Hadir. Darul Dian Hadir. Epi Kartika Hadir. Karol Hadianto Laila Nur Hidayat. Hadir. Ya, terima kasih ya, semuanya hadir, ada sekitar 18 orang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi kali ini tentang dampak interaksi desa dan kota. Sebelum kita membahas dampak interaksi desa dan kota, ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Saya Pak. Oke, Mutia, silakan. Materi minggu lalu yaitu membahas tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Oke. Ada yang masih ingat materi itu? Ingat. Di mana materi pemerataan pembangunan di wilayah desa itu mempunyai tujuan. Oke, silakan melihat di tampilan layar ke depan. Ada yang bisa membacakan apa sih tujuan pemerataan pembangunan desa itu? Saya Pak. Oke, Laila. Tujuan pemerataan pembangunan di desa, mengembangkan usaha pemerataan pembangunan di desa, membuka kesempatan kerja, mengadakan penyuluhan, pelatihan, serta pembinaan, perbaikan sarana dan prasarana. Baik, kita akan melaksanakan post-test mengenai materi minggu yang lalu. Sejauh mana pemahaman kalian tentang materi pembangunan pemerataan di desa? Oke, saya silakan mengisi link Google Form yang sudah saya kirim di grup kelas. Silakan untuk mengisi pertanyaan tersebut. Berapakah nilai kalian dan untuk mengetahui kemampuan kalian atau pemahaman kalian tentang materi minggu yang lalu? Oke, sudah ada kan? Sudah Pak. Silakan diisi terlebih dahulu. Kalau yang sudah boleh langsung kirim. Oke,
lalu terkait tentang usaha pemerataan pembangunan di desa. Kalian sudah hampir 80% bisa memahami materi minggu lalu. Kita lanjut ke materi yang sekarang. Materi hari ini adalah materi tentang interaksi desa dan kota. Bapak akan membacakan mengenai materi kali ini terkait tentang interaksi desa dan kota. Silakan dipahami ya. Iya, Pak. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD tentang menganalisis struktur perubahan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi, merancang laporan dalam bentuk hal, keuangan desa, pola keuangan kota, dan interaksinya. Selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi, membuat laporan berbentuk makalah tentang pola keuangan desa dan pola keuangan kota dan interaksinya. Selanjutnya, kalian boleh melihat atau mengamati ada gambar ilustrasi mengenai dampak interaksi desa dan kota. Ada yang bisa menyebutkan gambar apakah itu? Oke. Ada? Ya, Pak. Ya, bentar, Pak. Lahan, Siapa Nopal? saya Pak Muhammad Rahman, Pak. Oke, siap. Silakan Nopal. Lahan pertanian yang mulai diubah menjadi perumahan, Pak. Oke, tepuk tangan buat Nopal. Di situ ada gambar tentang lahan pertanian yang sudah dirubah atau mulai berubah ke arah non pertanian. Ada di sini gambar ini adalah perumahan ya. Oke, kalau kita di sini ada ambilnya itu daerah Karawang. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda, Kabupaten Karawang, Jawa Barat menyatakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cukup tinggi menyusul pesatnya pembangunan di daerah tersebut. Oke, itu salah satunya adalah adanya interaksi desa dan kota yang berhubungan dengan dampak negatif. Lanjut. Gambar kedua ini menggambarkan tentang masalah apa? Ada yang mau mencoba? Saya, Pak. Gambar tersebut menjelaskan. Siapa tadi? Di mana? Tommy ya? Iya, Pak. Oke, siap Tom. Saya Tommy Jayadi. Gambar tersebut menjelaskan tentang urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Oke, urbanisasi. Oke, lokal juga buat. Gambar di sini menceritakan atau memberikan ilustrasi bahwa ada sebuah perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk dari desa ke kota, itu kita sebut adalah urbanisasi. Ini saya akan membacakan mengenai penjelasannya. Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan sebanyak 220 juta atau sekitar 78% populasi penduduk Indonesia akan tinggal di kota pada tahun 2045. Selanjutnya, tren urbanisasi ini meningkat dari angka 50% yang ada saat ini. Pada 2045 itu akan naik sebanyak 220 juta penduduk Republik Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan atau bernaik sekitar 78% dari total populasi. Ini akan terjadi pada masa yang akan datang, yaitu sekitar prediksi tahun 2045. Selanjutnya, ada yang bisa membaca tentang materi interaksi desa kota di depan? Laila mungkin yang lebih depan nih. Interaksi desa kota adalah hubungan saling memengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Nah, adanya interaksi desa kota ini dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif buat kedua wilayahnya. Oke.
yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang dampak negatif adanya interaksi desa dan kota yang berdampak terhadap desa. Selanjutnya sini ada dampak negatif interaksi desa dan kota. Yang pertama itu nanti akan kita hadapi adanya tenaga kerja produktif yang berkurang. Usia produktif memilih pekerjaan di perkotaan karena lapangan pekerjaan di kota lebih beragam dan lebih banyak. Yang keduanya terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu perubahan penggunaan lahan untuk tujuan lain, misalnya lahan pertanian dibangun pabrik atau perumahan. Yang ketiga, kita akan juga membahas untuk mengetahui seberapa besar tingkat urbanisasi penduduk desa ke kota. Bisa dilihat atau bisa dipahami bukunya? Silakan kalian untuk sekarang mencari materi yang tadi kita bahas, dan saya akan membagi kelompok masing-masing kelompok dan masing-masing problem desk yang akan kita selesaikan pada kesempatan kali ini. Siap? Ya. Oke, silakan sekarang kalian saya bagi menjadi kelompok. Pembagian kelompok menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok menjadinya alih fungsi lahan, yaitu kelompok kinayat. Ada kinayat? Oke. Lailatul Nurul Hidayat, Evi Kartika, Arifin, Rian, dan Hasan. Silakan kalian membuat kelompok ya. Yang keduanya kelompok urbanisasi penduduk pedesaan. Ada Mutia, ada Ani, ada Citra, ada Tommy, dan ada Sodikin. Yang kelompok ketiga itu kelompok berkurangnya tenaga produktif di sektor pertanian. Yaitu ada Nur Latifah, Anjarwati, Dian, Nur Anggraini, dan Nur Haini, dan Nopal, dan Andri. Oke, sekarang silakan kalian untuk melakukan diskusi kecil, membentuk kelompok masing-masing, dipersilakan. Selanjutnya, kalian sudah membentuk kelompok, sudah siap ya dengan peralatannya, sudah siap dengan perlengkapannya. Siap. Baik, untuk mengarahkan kalian menyelesaikan permasalahan tiap kelompok yang saya sudah bagi tadi, ini ada LKPD yang kalian harus kerjakan. Nanti silakan diisi terus nama kelompok dan permasalahan yang ada di sini. Contoh di sini ada foto, gambar. Kamu akan buat gambar ini, masalahnya, sumber permasalahannya apa dan solusinya bagaimana. Nanti kalian buat diisi LKPD ini untuk mengarahkan nanti menjadi data sebagai bahan presentasi. Oke, saya akan bagikan ini kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, silakan dibagi tugas, kerjakan dari awal LKPD terlebih dahulu, baru kalian akan mempersiapkan materi untuk presentasi. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Oke, sambil mengisi atau mengumpulkan data, silakan kalian mencari di internet atau di buku paket tentang masalah dari dampak interaksi desa dan kota untuk desa dan kota. Silakan diisi LKPD-nya. Selanjutnya dibagi kerja. Siapa yang akan membuat menulis siapa yang akan membuat di media tanpa untuk model presentasi nanti ke depan, dan siapa yang akan mencari datanya. Silakan berdiskusi dimulai dari sekarang sampai 20 menit ke depan. Silakan dilanjutkan.
Bapak akan menilai kapasitas kalian dalam pembelajaran. Ada yang tanyakan? Nggak ada, Pak. Ada Pak. Oke, lanjut ya. Iya Pak. Dari HP aku search itu ini itu harusnya itu menciptakan pertanian modern agar menarik minat para anak-anak muda. Oke, bagus Bapak. Ya sekarang kelompok yang lain berarti kemana? Sudah selesai? Udah Pak. Menarik Tapi belum dipindahin ke KPD ya? minat anak-anak muda. Oke, ganti. Kelompok lo sudah menemukan datanya? Ya, Pak. Tinggal disalin dong. Ya, tinggal disalin, nanti tinggal dipindahkan ke sini ya. Sudah bagi tugas ini yang membuat model presentasinya menggunakan Canva ya. Iya. Kelompok 2 sudah menemukan datanya? Sudah Pak. Berarti tinggal memindahkan ke LKPD dan langsung diedit di Canva ya untuk Iya, Pak. model presentasi. Oke, lanjut ya. Kelompok 1 sudah selesai? Oh, ininya boleh juga diedit ya? Iya Pak. Oke. Tinggal disiapkan saja ya presentasinya nanti. Oke. Dibuat sebagus mungkin biar yang lainnya bisa menarik dan memberikan informasi yang lainnya. Siap Oke. Pak. Oke. Sudah selesai? Belum. Ada yang mau disampaikan kendalanya apa? Di mana KPD-nya sudah selesai? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya Pak. Oke. Masih ada waktu ya, sekitar 5 menit lagi untuk menyelesaikan tugas kalian untuk menyampaikan presentasi ke depan nanti tiap kelompok ya. Cukup? Ya, silahkan lanjut 5 menit kembali. Ya. Oke, baik teman-teman, sudah selesai semua? Ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Dari waktu yang sudah ditentukan, sekarang kita akan mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja kalian dari kelompok masing-masing dan dari problem base yang saya bedakan masing-masing kelompok tadi. Baik, untuk kesempatan kali ini karena kita mengingat waktu juga terbatas, kita akan mengambil 2 sesi presentasi saja. Yang pertama itu tentang alih fungsi lahan dari adanya dampak interaksi desa dan kota. Yang keduanya itu tentang laju urbanisasi penduduk desa ke kota. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah siap semua? Sudah. Silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Filenya sudah dikirimkan ke WA web saya kan ya? Sudah Pak. Silakan pemateri atau moderatornya untuk ke depan dan operatornya juga langsung ambil alih di laptop depan. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan tentang alih fungsi lahan. Permasalahannya, perubahan tata guna lahan akibat pembangunan perumahan. Bagi para pekerja yang bermata pencarian sebagai petani mengalami kerugian dan mengalami kehilangan tempat mencari nafkah. Untuk mengurangi terjadinya pembangunan pabrik ataupun rumah yang dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, pertanian menjadi perumahan. Regulasi tidak maksimal fungsinya bila daerah tidak mendukungnya. Kita harus sama-sama menyepakati pentingnya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selanjutnya, kebutuhan pangan adalah utama. Jangan sampai digerus akibat alih fungsi lahan pertanian. Segitu saja presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya. Ya, Sadikin. Ya, silakan. Mengapa sih kebutuhan akan lahan terus meningkat untuk kegiatan pembangunan perumahan? Ya, izin menjawab. Menurut kelompok kami, dinamika pertumbuhan demografi merupakan proses pertambahannya jumlah penduduk sehingga membuat kebutuhan akan lahan meningkat. Bagaimana penjelasan dari kelompok kami? Sudahkah jelas? Cukup, terima kasih. Ya, terima kasih. Segitu saja dari kami. Kurang lebihnya
yang membahas tentang apa, tentang kelompok 2? Tentang urbanisasi. Tentang urbanisasi. Oke, silakan kelompok 2 perwakilannya untuk ke depan untuk menyampaikan hasil dari kerja kalian berdiskusi kelompok tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang urbanisasi masyarakat dari desa ke kota. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian urbanisasi dan solusi untuk meminimalisir urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan individu atau kelompok dari wilayah pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi juga adalah pergeseran populasi dari daerah pedesaan menuju ke daerah perkotaan sehingga jumlah penduduk di perkotaan semakin tinggi. Urbanisasi ini sering ditemui di Indonesia. Solusi untuk meminimalisir urbanisasi: 1. Pembangunan yang merata. 2. Mempermudah akses transportasi dan komunikasi. 3. Pemerataan pendidikan. 4. Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. 5. Menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Baik, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan tentang urbanisasi? Saya Muhammad Nofar Rahman dari kelompok 3. Faktor pendorong urbanisasi itu apa sih? Pertanyaannya udah diulang. Faktor pendorong urbanisasi itu apa? Oke, pertanyaannya adalah faktor pendorong urbanisasi itu apa? Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 3. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan faktor pendorong terjadinya urbanisasi yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah melakukan presentasi kelompok. Kalian sudah memberikan hasil dari kerja kelompok kalian. Semoga hasil dari pekerjaan kalian ini dapat memberikan pengetahuan kalian. Baik, untuk lebih mengingatkan kalian, untuk lebih memastikan bahwa materi kalian sudah memahami, kita sama-sama menyimpulkan dari hasil presentasi ini apakah kalian sudah memahami atau belum. Kita akan sama-sama menyimpulkan. Tadi sudah ada beberapa anak yang sudah memberikan kesimpulannya. Ada yang bisa membacakan kesimpulan untuk presentasi kali ini? Saya Pak. Oke. Siapa? Cita. Oke, Cita. Silakan Cita untuk membacakan ke depan. Ya. Kesimpulan materi dampak interaksi desa dan kota: memperkecil peluang terjadinya konversi lahan seperti mengembangkan pajak tanah progresif, prinsip hemat lahan, mengendalikan kegiatan konversi lahan seperti membatasi konversi lahan, penetapan kawasan taman abadi, adanya instrumen pengendalian konversi lahan seperti peraturan perundang-undangan. Perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan, menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada, membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama. Oke, terima kasih Cita. Silakan dulu kembali. Untuk presentasi kalian sudah bagus ya. Sudah ada sesi tanya jawab juga. Kalian juga sudah memahami materi tentang presentasi kali ini yang sudah disimpulkan oleh kalian. Kita sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Kita akan membahas bagaimana materi ini akan bermanfaat buat kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Selanjutnya
kalian sebelum mengalami kegiatan kali ini, saya minta untuk kembali ke tempat semula. Kita akan melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran kali ini. Silakan kembali ke tempat semula. Oke, terima kasih. Sebelum kalian melakukan evaluasi, ada sedikit penguatan dari saya mengenai materi tentang interaksi desa dan kota, yaitu kita membahas tentang dampak interaksi desa dan kota, di mana materi ini adalah materi yang akan kalian temui ketika nanti kalian sudah terjun di masyarakat, di mana adanya interaksi antara kedua wilayah pasti akan memberikan dampak positif dan negatif, di mana positif itu akan mempunyai nilai plus bagi sebuah daerah untuk desa ataupun daerah perkotaan. Adapun negatif itu akan memberikan dampak yang kurang baik. Contoh untuk daerah pedesaan, adanya interaksi desa dan kota yang tadi jumlah tenaga produktif yang berkurang karena memang lebih tertarik bekerja di daerah perkotaan. Begitu juga ketika ada dampak negatif untuk wilayah perkotaan, masyarakat yang banyak, jumlah penduduk yang banyak di daerah perkotaan, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial. Di antaranya ada kriminalitas, ada kepadatan penduduk, ada pemukiman kumuh, dan yang lain sebagainya, sehingga menjadi permasalahan yang ada di kota. Maka dari itu, materi pembelajaran kali ini adalah sebagai materi pengetahuan untuk kalian. Karena kalian sudah di kelas 12, maka Bapak harapkan kalian dapat memahami apa itu fungsi dan dampak dari interaksi desa dan kota. Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Baik, sebelum diakhiri Bapak akan melakukan evaluasi mengenai pembelajaran kali ini. Silakan kalian buka link yang sudah Bapak kirim di WA group untuk melaksanakan atau menjawab soal pilihan ganda sebanyak 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada kendala, silakan kalian konfirmasi saya. Soalnya udah kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Silakan waktunya 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Mudah-mudahan materi geografi yang sudah kita pelajari kalian bisa menjawabnya dan bisa bermanfaat buat kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke. Dari saya cukup sekian.
terima kasih. Hari ini kalian sudah luar biasa mengikuti kegiatan pembelajaran geografi. Mudah-mudahan pembelajaran geografi ini memberikan makna buat kalian, khususnya untuk kehidupan yang akan datang. Untuk mengakhiri kegiatan ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita melakukan doa penutup. Untuk doa penutup, saya minta kepada ketua kelas untuk melakukan doa penutup memimpinnya. Terima kasih. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, selanjutnya kita berdoa di dalam hati. Dipersilahkan. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Iya, Bapak.